Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kata beliau Bapak Proklamator Indonesia. Dari kata-kata di atas, muncul tanya, 10 pemuda seperti apa yang bisa mengguncang dunia? Apakah pemuda seperti Luffy the Monkey yang berjuang menjadi Raja Samudra? Apakah seperti opa-opa BTS yang ratusan juta penggemarnya? Atau apakah seperti pemuda-pemuda dengan tanda kutip hebat menurut banyak manusia? Lalu, pemuda hebat seperti apa sih yang akan bisa mengguncang dunia? Kita simak obrolannya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ilmi, Masya Allah. Ini saya harusnya udah nggak panggil Mas lagi, tapi Ustadz Daud. Jangan. Kita semuanya belajar kok ya. Nggak ada di antara kita yang saling menggurui, insya Allah gitu. Iya, sama-sama alumni, sama-sama sedang belajar di pendidikan, Masya Allah. Kita semua sama kok, nggak ada yang lebih menggurui, lebih di antara kita nggak ada, insya Allah. Oke. Maksudnya kan Mas Daud udah jadi guru gitu loh, kan Ustadz. Iya, guru di SD aja. Di luar kita teman biasa. Oh gitu ya, oke. Sebelumnya apa kabar ya. Mas Daud? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah khair. Mas Ilmi sendiri sehat insya Allah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, baru di rumah kan Mas? Iya, alhamdulillah di rumah ini sekarang. Oh, weekend ya? Menikmati weekend. Iya. Iya. Kalau weekend gitu, Mas Daud kesibukannya apa nih, Mas? Ya, banyak. Kalau pas diundang acara yang ngisi acara, kalau pas enggak ya juga gunakan untuk refreshing sama anak-anak, biasa dampingi juga kegiatan anak-anak TPQ di rumah dan sebagainya, gitu aja. Oh, Masya Allah. Menyibukkan diri. Masya Allah, menyibukkan diri. Bukan sok sibuk. Oke, cuma menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif gitu ya Mas ya. Insya Allah. Karena kalau sibuk dengan hal yang positif, mudah-mudahan terkikislah kesempatan untuk banyak berbuat yang negatif gitu ya. Jadi banyak berbuat yang manfaat, insya Allah mengikis potensi untuk berbuat yang negatif, insya Allah gitu. Ya, kalau kata teman saya dulu tuh Mas, gini, kalau kita nggak disibukin sama kegiatan yang baik, pasti kita akan sibuk dengan kegiatan yang buruk gitu ya Mas ya. Benar banget. Betul. Oke, sebelumnya FYI saya mau nginfoin ke teman-teman dulu, Sobat MPQ yang dengerin ini. Jadi Mas Daud Ahyari adalah lulusan mahasiswa PAI UMS tahun berapa Mas? 2022 kemarin, alhamdulillah 2022, gitu. Masya Allah. Awal ya. Masya Allah. Dan sekarang sedang sibuk menjadi konten kreator, iya kan Mas? Enggak. Itu cuma sampingan aja, kita menyalurkan apa yang kita miliki untuk meraihlah, upayakan potensi muda kita untuk meraih bekal terbaik. Masya Allah. Menghadap Allah, itu aja yang baru saya. Tapi keren Mas, asli kontennya keren. Naik turunnya. Ya, itu semuanya ya kita kerja dari kita sendiri, jadi akhirnya kurang territme komitmennya gitu ya. Kalau tim kan enak, ada yang berpikir idenya gitu ya, ada yang berpikir nanti editornya, ada yang berpikir kontennya gitu. Kalau saya sementara ini masih apa-apa sendiri dulu, dan yang paling berat konten kreator itu sebenarnya dalam hal niatnya gitu ya. Menjaga niat itu yang berat. Niat terus jadi realisasi gitu ya. Doakan mudah-mudahan punya istiqomahan. Nah, betul sekali. Amin. Ya, terus selain itu Mas Daud ini juga sedang mengajar teman-teman, mengajar jadi guru di SD Al-Islam 6 ya Mas ya? Iya, SD 6 Al-Islam Al-Fajar, Surakarta di Semanggi.
Ya, betul. Oke. Seneng banget sih Mas bisa ngobrol langsung sama Mas Daud sebelumnya. Karena Walaupun film online ya. iya, apa namanya, karena Allah. tuh ya saya tahu Mas Daud kadang tuh ngisi, kadang jadwalnya mungkin kemana gitu, dan alhamdulillah qadarullah bisa dikasih kesempatan waktu untuk ngobrol nih. Nah, kita mau ngulik-ngulik soal apa nih Mas? Ya, monggo kita mau ngulik-ngulik bicara masalah apa ini insyaallah. Masya Allah, insya Allah kita akan membicarakan tentang ya rata-rata pendengar podcast ini yaitu pemuda. Ya. Oh, Masya Allah, pemuda gitu ya. Seperti video yang tadi udah diputar di awal, tadi kan ada kayak mungkin role modelnya ya, role modelnya teman-teman Ya. pemuda di sini tuh yang wibu-wibu. Wow, ibu ya. Masya Allah. Ya, banyak yang wibu Gitu. itu mungkin suka sama Luffy ya kan, yang ikuti One Oh, Piece. ya, Atau betul. yang Ahwat tuh tergila-gila sama BTS ya. iya BTS dan boy band girl band lainnya gitu kan. Dan kalaupun ditanya kenapa jadi role model, itu alasannya juga masuk akal loh Mas. Maksudnya tuh memang ada positifnya begitu kalau kita perhatikan. Oh, gitu ya. Contohnya ya Mas Masya ya. Allah. Ini Hilmi Iya. cerita, temennya Hilmi dulu ya, kayak banyak ahwat-ahwat tuh yang sering posting ya boyband kayak gitu. Terus waktu ketemu ditanya, Iya. emang dapat apa toh gitu. Terus beli merchandise-nya juga emang nggak boros gitu kan. Terus dari situ jawabnya tuh gini, mereka tuh effort buat dapetin itu semua. Mereka tuh latihan gitu. Oh, Coba dijelasin iya. sampai dari lahir sampai sekarang. Lo hafal banget. Kalau Sementara kalau ditanya, ya. Sementara kalau ditanya, kenal nggak Rasulullah kapan beliau lahir gitu. aduh. Itu rata-rata mereka pasti yang muslimin ya. Gitu ya. Yang muslimin kalau kita tanya maupun muslimah, kadang-kadang mereka jauh lebih tidak kenal nabinya daripada role model yang sejatinya tidak bisa menyelamatkan mereka gitu ya. Alhamdulillah min dzalik. Iya sih. Jadi mungkin ini jadi pengingat ya teman-teman. Boleh kalau mau suka sama orang, manusia maksudnya, karena sesuatu yang ada di dirinya ya Mas ya. Tapi jangan lupa kita punya sosok yang luar biasa gitu ya Mas ya. Betul sekali, ya. Nah, itu kita punya role model sendiri. Nah, tadi kan di video yang awal itu kan membahas mengenai pemuda yang hebat, mengenai narasinya Bung Karno ya Mas ya. Soal beri aku 10 pemuda maka aku akan guncangkan dunia gitu. Dan tidak main-main kan Mas narasinya ya. Betul. Iya, Masya Allah. Sampai segitunya. Iya, sampai segitunya kan presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno sampai bilang semacam itu. Berarti ada sinyal bahwa pemuda itu memiliki potensi yang besar gitu loh. Masya Allah. Masya Allah. Betul banget Mas. Nah, otomatis kalau mengguncangkan dunia berarti kan bukan pemuda-pemuda yang biasa aja ya Mas ya. Bukan cuma pemuda yang muda dari segi ucapan aja, tapi dia mampu memiliki potensi besar kegundahan yang sehingga ketika kegundahan itu hadir, apa yang bisa saya lakukan untuk menyambut kegundahan itu? Itu anak-anak muda banget gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini apa ya? Jadi mau ya Mas Daud kan mungkin yang lebih berpengalaman dan sudah lulus juga ya. Maksudnya juga masih muda sih, cuma pengalamannya mungkin lebih banyak dari Hilmi gitu ya. Nah, tadi kan soal pemuda yang hebat gitu ya Mas. Menurutnya Mas Daud sendiri nih, menurut perspektifnya Mas Daud nih, pemuda yang hebat itu yang kayak apa sih Mas? Atau sama kayak tadi yang di video pertama kayak karakter-karakter anime dan lain-lain gitu. Baik. Langsung ya? Langsung saya jawab ya? Monggo Mas. Baik. Gini teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi dan Allah rahmati. Pemuda, teman-teman sekalian yang harus kita pahami bahwa pemuda itu
berdasarkan konsep Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu konsep. Pemuda itu satu kata, pemuda itu kuat kata Allah, dan diapit dengan dua kelemahan. Ya, bisa dibuka dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat yang ke-54. Karena Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah jadikan kita ini dari fase yang pertama, fase lemah, yaitu fase anak-anak kita. Kemudian Allah jadikan kepada fase yang kedua, fase kuat setelah lemah kita, yaitu fase pemuda. Kemudian hati-hati, pemuda diapit dengan dua kelemahan. Kemudian dari fase yang muda, fase yang kuat, Allah akan jadikan kita kepada fase yang berikutnya, yaitu lemah dan beruban. Maka teman-teman sekalian, kita hari ini dalam kondisi di pada masa yang kuat hari ini. Kita semuanya sepakat bahwa pemuda itu oleh Quran disebut masa yang kuat. Maka pemuda yang hebat adalah mereka yang mampu memahami kekuatan mereka untuk dapat dihadirkan, untuk dapat dijadikan sebagai potensi terbaik mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan dan kebaikan, gitu ya. Karena pemuda dalam Islam itu kan semuanya mulia. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan, 7 golongan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada jaminan kecuali jaminannya Allah, gitu kan? Salah satu di antaranya yang disebutkan di nomor kedua setelah imamun adil adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemuda yang hebat bagi saya pribadi adalah pemuda yang mampu memaksimalkan usia mudanya untuk menghasilkan manfaat dimanapun mereka berada. Itu pemuda hebat, gitu ya. Makanya pemuda itu nggak penting viral, itu sekali lagi yang harus digarisbawahi. Pemuda itu nggak penting terkenal, nggak penting. Wallahi, yang penting pemuda dimanapun ia berada, orang-orang di sekitarnya dapat mengambil manfaat dari dirinya. Kehadirannya mampu menghasilkan apa? Banyak manfaat orang-orang di sekitarnya, itu pemuda banget. Dan semua rata-rata orang-orang di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para pemuda. Maka kita temukan teman-teman sekalian, kalau kita belajar sejarah ya, kita belajar sirah, kita akan temukan ternyata melalui lisan Rasulullah pernah mengatakan, Nasarani asyabab wa khadalani asyuyukh. Saya ini ditolong, saya ini dikelilingi, saya ini dibantu. Kebanyakan mereka adalah asyabab, para pemuda. Masya Allah ya. Wa khadalani asyuyukh. Dan saya ini direndahkan, saya ini dijatuhkan. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyuyukh wa khadalani asyuyukh. Sementara yang merendahkan saya, sementara yang menjatuhkan dakwah saya adalah generasi tuanya. Walaupun sebagian para ulama mengatakan halafani asyabab, saya ini diberjuangi ya, dibersamai dalam berjuang oleh generasi-generasi muda. Wa khalafani asyuyukh, dan saya ini didukung oleh generasi-generasi tua. Artinya saling ini ya, yang tua ya ngajari pengalamannya kepada yang muda-muda, yang muda semangat memaksimalkan potensinya untuk mengembangkan karirnya di masa muda untuk meraih segala hal yang bermanfaat baginya. Masya Allah, gitu Mas Ilmi. Jadi pemuda itu adalah orang yang cerdas dalam memaksimalkan potensinya meraih bekal terbaik menghadap Allah. Itu bagi saya, Insya Allah gitu ya. Oke, Hilmi nangkepnya gini sih Mas. Berarti pemuda hebat itu pemuda yang selalu mengusahakan dalam berbuat baik dan mengoptimalkan dirinya untuk kemanfaatan bagi orang lain gitu ya Mas ya? Nah, betul. Itu poinnya. Masya Allah. Poinnya di situ Mas Ilmi. Betul. Barakallahu fikum. Oke, berarti apa namanya? Kita kan ya tahu Mas, maksudnya tren-tren sekarang. Bukan tren sih, apa ya namanya ya? Anak muda zaman sekarang, pemuda zaman sekarang tuh kalau belum viral tuh belum puas gitu. Tadi terkait viral. Akhirnya jadi hamba konten gitu ya. Waduh, apa-apa ngikuti aja. Jadi gimana konten itu biar jadi viral, nggak dipikir apa namanya latar belakang ini syar'i enggak. Akhirnya semuanya ditabrak. Bagaimana biar bisa viral gitu ya. Tapi kalau viral dalam kebaikan, insya Allah jadi sumber inspirasi. Dan kita nggak salahkan orang-orang yang menjadi apa?
influencer dalam kebaikan, itu Masya Allah, Masya manfaatnya Allah. besar. Ya, gitu kan, Oke, manfaatnya berarti besar. iya, Dan itulah anak-anak muda. Masya Allah. Oke, Gitu. oke. Jadi pemuda tuh sebenarnya boleh viral kan, Mas? Boleh jadi viral. Boleh, Iya. boleh. Tapi Tapi harus bukan menjadi tujuan utamanya. oke. Gitu. Harus di apa garis bawahi juga. Boleh viral asal bermoral, ya Mas ya. Ya, betul. Viral boleh, tapi tetap bermoral. Oke, Masya tagline-nya Allah. Mas. Masya Allah. Keren-keren ya Mas. Oke, tadi kan ini mungkin pemuda dalam konteks umum gitu ya. Pemuda hebat dalam Ya. konteks umum tuh yang menyebarkan tadi manfaat dan kebaikan gitu. Nah, kita kan ya kita ketahui khususnya kita kan muslim ya Mas ya. Di sekitar kita kondisi pemuda sekarang gitu kan ya, lewat sosial media kita tahu kayak apa ya, memang banyak influencer yang alhamdulillah sekarang tuh sadar, mulai memberi nasihat-nasihat baik, terus contoh-contoh yang baik, konten-konten tentang islami gitu kan Mas, tentang syariat-syariat gitu. Tapi juga nggak sedikit masih banyak teman-teman pemuda yang ngonten tuh asal ngonten gitu, apa-apa dijadiin konten gitu. misal nih contoh ngobrolin orang, gibah kan termasuknya. Itu di video terus habis itu ya udah di post gitu. Maksudnya itu pun konten kayak gitu Mbak ada, malah banyak yang ngikutin, yang nge-like gitu banyak. Subhanallah. Nah, kayak gitu. Sampai sebetulnya gitu ya. Potret pemuda kita. Naudzubillah. Nah, masuk dalam konteks Islam ini. Dalam Islam itu pemuda yang hebat itu seperti apa ya? Memang kita ketahui mungkin sama ya, tidak jauh beda. Lingkupnya masih dalam kebermanfaatan. Cuma dalam konteks Islam apakah ada spesifikasi atau kriteria sendiri gitu? Nah, kriteria sendiri pemuda hebat itu yang seperti apa gitu? Oke, Masya Allah. Baik, pemuda dalam Islam, sekali lagi teman-teman sekalian, Masya Allah ya. Kita bisa buka tadi surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat yang ke-54. Allah cuma inginkan satu kata, pemuda itu kuat. Satu kata, pemuda itu kuat. Artinya kekuatan di sini kalau kita belajar bahasa Arab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata kuat itu dengan ismun nakirah, yang artinya nggak cuma satu definitif, tapi non definitif. Artinya umum banget. Pemuda itu kuat dalam segala hal. Kuat pikirannya, kuat fisiknya, kuat idenya, kuat dalam segala hal. Itu yang Allah inginkan. Maka kalau kita sebagai pemuda muslim, kalau Allah inginkan kekuatan bagi kita, nggak harusnya kita menjadi pemuda yang lemah. Gitu ya. Pemuda dalam Islam haruslah kuat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu teman-teman sekalian lebih Allah cintai, lebih baik dan bahkan dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair. Meskipun di dalam diri orang beriman itu sudah baik meskipun lemah gitu ya. Tapi kita harus bergeser. Kita diinginkan oleh Allah dalam kondisi kuat gitu ya. Makanya kuatlah di posisi muda ini untuk memaksimalkan segala hal yang bisa kita lakukan untuk meraih, untuk berbuat, untuk berkontribusi dengan segala hal potensi yang kita miliki. Itu pemuda dalam Islam gitu ya. Maka jangan jadi yang kedua hal. Jadi lemah sebagaimana anak-anak, juga jangan jadi lemah sebagaimana orang-orang tua. Karena pemuda itu yang Allah inginkan satu hal. Pemuda itu kuat, diapit dengan dua kelemahan. Maka jadikan kekuatan Anda sebagai sumber kekokohan berdirinya Anda meraih kebermanfaatan, dan jangan menjadi yang lemah sebagaimana lemahnya anak-anak maupun lemahnya orang-orang tua, karena Anda sedang berada dalam usia muda gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi emang pemuda itu harusnya ya Mas ya, memang sewajarnya jadi manusia yang kuat, yang paling kuat gitu ya. Titik puncak kuat usia muda di fase muda ini ya gitu ya Mas ya. Betul, gitu ya. Oke. Nah, kalau
itu Mas, ada kaum-kaum pemuda yang bukan menamai sih, cuma lingkungan menamai dirinya dengan sad boy dan sad girl. Oh, Nah, ini berarti nggak sad termasuk boy. ya Mas ya? Nggak termasuk pemuda kuat ya? Karena Allah inginkan pemuda itu kuat. Satu kata, pemuda itu kuat, gitu ya. Kuat dalam segala hal. Ibadah yang terkuat harusnya para pemuda, gitu ya. Berarti Yang paling terdepan beramal soleh harusnya para pemuda, dan seterusnya, gitu. Masya Allah. berarti Makanya jangan tempatkan diri kita jadi sad boy, sad girl, dan seterusnya. Naudzubillah gitu ya. naudzubillah ya. Isih enom kok citro terus gitu ya. Nah, gitu. Aduh, banyak banget Betul, Mas Mas. soalnya Betul. ya teman-teman Hilmi itu banyak banget yang kayak apa ya, seringnya tuh Hilmi mengamati Iya. apa namanya, teman-teman tuh ada yang hampir setiap hari kayak ngupload status yang galau gitu. Kenapa sih gitu kan? Iya. Nah, betul Mas Hilmi, menarik ini, menarik. Nah, teman-teman sekalian, kalau perhatikan gitu ya, kalau diperhatikan teman-teman bahwa Allah kan tempatkan para pemuda itu fase kekuatan di antara dua kelemahan. Sifat anak-anak, perhatikan dulu ya sifat anak-anak. Sifat anak-anak itu kan suka bermain gitu ya. Kalau bermain, mereka kemudian lari sana sini, terus kemudian mereka jatuh, apa yang mereka lakukan? Nangis gitu ya. Iya. Setelah nangis, apa yang mereka lakukan? Mengadu, itu sifat anak-anak. Maka pemuda jangan banyak ngadu. Hari ini ngadu bukan cuma ke orang tua. Hari ini kita saksikan fenomena orang ngadu di media sosial gitu ya. Masya Allah. Kita lihat sering orang-orang kaulah muda apalagi mereka buat status lagi galau nih gitu ya. Dibuat status. Itu belum Allah tidak menginginkan mereka sedemikian rupa. Allah inginkan mereka dalam kebaikan. Allah inginkan mereka dalam kekuatan, kokoh jiwa mereka, gitu ya. Gak galau dalam hal-hal yang sepele. Itu anak muda, Masya Allah. Tapi kuat boleh jiwa nggak mereka. sih, Mas? Boleh nggak sih Mas? Kita kan ya namanya pemuda kan. Biasanya tuh istilahnya QLC Mas ya. Quarter life crisis. Jadi jadi kayak Gimana? Iya, perubahan ya, Hilmi sendiri juga nggak memungkiri sih, kayak tiba-tiba tuh ini ngopo sih kok aku bad mood gitu loh, kayak tiba-tiba tuh futur gitu, jadi mood swing-nya itu parah gitu. Itu bukan berarti pemuda nggak boleh galau kan Mas? Iya. Boleh nggak sih Mas? Nggak boleh, lebih tepatnya bukan nggak boleh galau dalam arti galau itu boleh nggak sih? Boleh. Kegundahan ya, kegundahan yang menjadi sumber potensi yang akan dorong kita, galau itu boleh. Tapi galau yang positif atau yang negatif dulu gitu ya. Kalau kegalauan kita mikirkan gimana teman kita yang belum mereka hadir ke masjid, biar bersama kita yang sudah ke masjid mereka bisa bergandengan tangan bersama kita. Mereka bisa sujud rukuk bersama kita di masjidnya Allah. Itu kegundahan yang positif teman-teman sekalian. Sehingga menghadirkan dorongan apa yang harus bisa saya lakukan untuk kebaikan Islam ini. Insya Allah. Itu kalau menjadi kegundahan yang baik gitu ya. Tapi ada kegundahan, kegalauan yang sepele kadang-kadang hadir dalam kehidupan kita. Waliyadzubillah. Harusnya hal-hal yang sepele ini harusnya sudah menjadi tutup bukunya kita. Kita harus segera selesai dalam urusan pribadi kita sehingga kita segera mengurusi umat ini. Itu pemuda dalam Islam, Masya Allah. Pemuda itu masih hijau kan? Kata para ulama, pemuda itu mereka masih tumbuh, masih banyak melakukan hal-hal yang baru. Mereka belum berpengalaman gitu ya. Gak apa-apa belum berpengalaman karena ada konotasi yang negatif juga. Orang-orang tua itu disebut orang yang berpengalaman. Artinya mereka banyak menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang lama gitu ya. Sementara para pemuda, mereka seharusnya mereka jangan segera matang, karena kalau sudah matang mereka sudah tidak banyak bergerak gitu ya. Tapi nikmatilah usia muda kita untuk menggali berbagai potensi. Jangan cuma duduk-duduk di zona nyaman, lakukan banyak hal, lakukan kemanfaatan. Itu pemuda dalam Islam, Masya Allah. Masya Allah, berarti galau pun ada grade-nya ya Mas. Ada levelnya ternyata. Oke, Hilmi nangkep nih
jadi pemuda Islam tuh pemuda Muslim, mohon maaf, muda Muslim tuh harus kuat. Iya. Nggak boleh tuh apa kayak jadi cengeng gitu ya Mas ya, jadi sedih-sedih terus. Iya, nggak boleh. Ya, mudah mengadu ke media sosial. Ngeluhnya ke Allah lah, ngeluhnya ke Allah aja gitu ya. Insya Allah Allah akan menolong kita gitu. Kita kan diajari oleh Allah untuk banyak mengeluh ke Allah. Boleh nggak mengeluh sama Allah? Boleh. Yang nggak boleh itu justru banyak kepada manusia gitu. Kalau kita menyampaikan sesuatu keluhan kepada orang lain, itu dua hal. Apa tuh Mas? Ya, kalau dia orang yang nggak suka sama kita, dia akan menertawakan kita. Ya, Naudzubillahi min jadi dzalik. bahan gibah ya Mas ya. Betul gitu, malah jadi bumerang bagi Kayaknya kan orang yang teman curhat, menceritakan aibnya. jadi apa namanya? Iya. Jadi yang dengerin, tiba-tiba di Twitter ada thread temanku tadi cerita gini. Aduh. Oke. Baik. Oke, selanjutnya nih Mas, kan tadi udah bicara soal pemuda yang hebat, terus konteksnya lebih dalam lagi, pemuda Islam yang hebat itu seperti apa. Nah, dari Mas Daud nih, kiat-kiatnya gitu, sepengalamannya, selama hidup ini gitu, ada nggak sih Mas kayak tips atau biar kita jadi pemuda yang hebat, bener-bener hebat tuh gimana?